Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, di tengah-tengah ramainya orang membicarakan tentang Wahabi, entah itu ada orang yang menyerang Wahabi, menghujat Wahabi, atau ada orang yang membela Wahabi, termasuk kelompok Wahabi sendiri yang konon suka membid'ahkan amalan-amalan orang tertentu. Di video kali ini saya akan menyampaikan, akan membacakan Wahabi menurut Profesor Dr. Hamka yang dikenal dengan nama Buya Hamka. Buya Hamka menulis tentang Wahabi ini dalam bukunya yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama Menyingkap Sejarah Islam di Nusantara. Buku Buya Hamka ini terdiri dari 6 bagian. Sedangkan tulisan tentang Wahabi ada di bagian kelima. Nomor 3, Romawi, yang berjudul Gerakan Wahabi di Indonesia. Ada sebanyak 4 halaman, mulai halaman 213 sampai dengan halaman 216. Ini bukunya ya. Selain menulis tentang Wahabi di Indonesia, dalam buku ini juga ditulis tentang Islam di Madura, Islam di Majapahit, dan Tuanku Imam Bonjol adalah gading yang bertuah, dan banyak yang lain. Pemirsa, berhubung tulisannya cukup panjang, saya ringkas saja dalam beberapa poin dan saya tambahkan sedikit dengan keterangan saya. Baiklah, saya memulai menyampaikannya atau membacakannya. Buya Hamka memulai tulisannya dengan mengatakan, ketika akan dilaksanakan pemilihan umum pertama, pemilu pertama tahun 1955, isu Wahabi diangkat lagi ke permukaan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kalau sekarang istilahnya rival politiknya, yaitu Partai Masyumi atau Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia.
sebuah partai politik Islam yang besar di zaman itu atau era demokrasi liberal di Indonesia. Pemirsa, pemilu pertama di tahun 1955 ini adalah pemilu yang paling bersih, pemilu paling demokratis, paling adil, dan paling jujur. Di pemilu pertama ini, ya mohon maaf, tidak ada istilah wani piro, tidak ada serangan fajar, tidak ada istilah pembagian sembako dan nasi bungkus. Aparatnya netral. Penyelenggaranya sekarang namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum, ya, atau istilahnya lagi wasitnya jujur, tidak curang, dan adil. Tidak ada yang namanya salah masukkan data. Tidak ada yang namanya pengelembungan suara, dan tidak ada yang namanya pengurangan suara. Pemirsa, rupanya sejak dulu seperti yang dikatakan Buya Hamka, sampai sekarang kalau akan diadakan pemilihan umum, diangkatlah isu-isu lama untuk menjatuhkan lawan politiknya atau rival politiknya. Seperti pemilu di tahun 2014, 2019 diangkat isu lama, yaitu pelanggaran HAM, hak asasi manusia, oleh calon presiden ketika itu Bapak Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus. Padahal masalah HAM Pak Prabowo itu sudah selesai. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Nah, insya Allah di tahun 2024 mendatang, kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia akan menyelenggarakan pemilu lagi. Agaknya akan diangkat lagi isu-isu lama ke permukaan, yaitu politik identitas yang tujuannya untuk menjatuhkan bakal calon presiden tertentu. Wallahu alam bishawab. Pemirsa rahimakumullah, ya, kembali ke Wahabi. Gerakan Wahabi itu sudah ada sejak abad ke-18 di tanah Arab.
Dan ketika itu gerakan Wahabi ini menggetarkan dunia, menggegerkan dunia. Kerajaan Turki Utsmani yang berkuasa saat itu di tanah Arab takut betul dengan Wahabi ini, yang akhirnya dinasti Saudi bisa berkuasa di Arab menggantikan kerajaan Turki Utsmani di tahun 1932 Masehi atau 1351 Hijriah sampai sekarang. Jadi kerajaan Arab Saudi sekarang adalah Wahabi. Sudah barang tentu Imam Masjidil Haram yang ada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Imam Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah adalah orang-orang Wahabi. Pemirsa, orang-orang Wahabi ini adalah cikal bakal kebangkitan bangsa Arab. Setelah bangsa Arab jatuh pamornya pasca diserang bangsa Mongol dan bangsa Tatar dengan menghancur luluhkan, dengan memporak-porandakan kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah tahun 1258 Masehi di bawah pimpinan Hulagukan yang sangat terkenal. Kalau sekarang namanya invasi. Contohnya invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Baghdad 20 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2003, dengan alasan Baghdad punya senjata pemusnah massal. Ternyata bohong dan hoak. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk menguasai ladang minyak negara Irak. Dan yang sangat disayangkan adalah Presiden Saddam Hussein dihukum gantung oleh rakyat Irak sendiri, oleh pemerintah Irak yang baru sendiri, boneka Amerika Serikat. Padahal Saddam Hussein sangat berjasa kepada negaranya, negara Irak. Pemirsa rahimakumullah, begitulah kekuasaan dan jabatan yang dikendalikan oleh setan sudah tidak tahu lagi siapa musuh, siapa kawan. Pemirsa, setelah adanya gerakan Wahabi ini, maka negara-negara yang menjajah negara Arab takut sekali dengan Wahabi ini. Sebab kalau ada Wahabi di negeri jajahan, maka gerakan Wahabi mengubahkan semangat anak negeri jajahan untuk menentang penjajahan dan untuk merdeka. Pemirsa rahimakumullah, inti ajaran Wahabi itu adalah meneguhkan kembali ajaran tauhid yang murni, yaitu menghapus,
memberantas segala sesuatu yang membawa kepada syirik atau kemusyrikan. Orang Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Pemirsa, ajaran Wahabi ini timbul bersamaan dengan timbulnya revolusi Prancis di Eropa tahun 1789. Dan bersamaan dengan itu, pengaruh ajaran Wahabi ini sudah masuk ke Pulau Jawa atau ke Tanah Jawa di zaman pemerintahan Raja Pakubuwono IV atau Sunan Bagus pada tahun 1788 yang dibawa oleh orang-orang Arab ke Solo, ke Jogja, ke Cirebon, ke Banten, serta ke Madura. Para pembawa ajaran Wahabi dari tanah Arab ini, mereka disambut baik oleh masyarakat setempat atau welcome. Oleh karena mereka menggelorakan anti penjajah yang akhirnya pemerintah kolonial Belanda mereka ditangkap, mereka diusir dari Jawa, lalu dipulangkan, dikembalikan ke Arab atau dideportasi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di video yang akan datang saya lanjutkan. Terima kasih. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.